Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pemkot Kediri Podcast bersama saya, Ayu Ardita. Teman-teman, untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang terintegrasi dengan data daerah. Di mana langkah ini merupakan upaya untuk menjawab aduan masyarakat terkait ketepatan penerimaan bansos sekaligus memperkuat data yang valid sebagai dasar penyaluran bantuan. Dan sudah bersama saya hari ini Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Bapak Imam Mutakin. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Pak Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ya. Bapak, mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan kepada masyarakat apa itu DTSEN dan mengapa pemutakhiran data ini menjadi penting bagi Kota Kediri. Baik, yang pertama perlu saya jelaskan adalah kepanjangan dari DTSEN itu sendiri deh. Jadi DTSEN itu kepanjangannya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana data ini merupakan basis data terpadu yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam penyaluran ataupun pemberian bantuan sosial maupun penyaluran terhadap program kesejahteraan masyarakat. Jadi DTSEN itu sendiri merupakan acuan, saat ini merupakan acuan. Kalau dulu kita kenal ada DTKS, ada BDT, ada Reksosek, data Reksosek. Sekarang semuanya sudah dikompilasi menjadi DTSEN ini. Jadi sudah jadi satu di DTSEN itu lagi. Betul, jadi sekarang semuanya sudah dikompilasi di dalam DTSEN ini. Nah, di DTSEN ini pemerintah pusat sudah menyampaikan sendiri, karena ini merupakan data sosial ekonomi di mana sosial ekonomi itu bersifat dinamis, maka tingkat validitasnya belum 100%. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pemutakhiran data itu sangat penting dilakukan. Sehingga apa? Sehingga nanti data yang tercantum dalam DTSEN tersebut betul-betul mewakili kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real di lapangan, sehingga nanti harapannya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ketika menyalurkan bantuan sosial maupun menjalankan kegiatan yang bersifat kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih tepat sasaran dan juga lebih tepat manfaat, khususnya di Kota Kediri. Gitu, Mbak. Nah, Pak, kalau selama ini kan ada aduan masyarakat ya, Pak, terkait bantuan sosial yang dimana dinilai oleh masyarakat ini belum tepat sasaran. Nah, seberapa besar sih Pak tantangan tersebut dan bagaimana Dinas Sosial menyikapi hal tersebut? Baik, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, data sosial ekonomi itu sifatnya dinamis. Jadi bisa jadi orang yang saat ini mempunyai kondisi sosial ekonomi baik, tapi mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan dia kondisi ekonomisnya jatuh karena sesuatu hal, mungkin kondisi global selama ini, atau mungkin hal yang lainnya. Nah, dalam hal ini, dari pemerintah itu harus sering-sering melaksanakan validasi maupun verifikasi. Supaya apa? Supaya ketika ada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik yang itu naik kelas ataupun turun kelas, itu dapat terdata secara up to date, secara terkini seperti itu pemutakhiran datanya. Dan di samping itu, kita melakukan verifikasi dan hal lainnya, kita juga ada membuka aduan, channel aduan, saluran aduan, agar masyarakat itu bisa melaporkan ataupun menyampaikan terkait dengan kondisi sosial ekonominya, sehingga nanti kita bisa membuat skala prioritas terhadap mana-mana yang akan dilakukan verifikasi ataupun validasi begitu. Jadi itulah tantangan terbesarnya. Berarti data ini sangat penting ya Pak ya untuk melakukan keakuratan data, karena per tahun bisa jadi data itu bisa berubah seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik. Seperti Nah, itu. kalau Pemkot Kediri kan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap masyarakat di desil 1 sampai 4. Nah, seperti apa Pak mekanisme pendataan yang dilakukan di lapangan nantinya? Baik, ini adalah salah satu proses atau program Mbak Wali juga
pada kesempatan ini. Jadi sampai saat ini pemerintah Kota Kediri belum mempunyai database terkait dengan kemiskinan, khususnya yang desil 1 sampai 4. Di samping juga saat ini kita juga belum mempunyai metadata yang pasti terkait dengan kemiskinan itu, sehingga proses atau kegiatan ini, verifikasi dan validasi ini dilaksanakan. Nanti konsepnya akan dilakukan secara door to door. Jadi proses pendataan dan verifikasi dan validasi ini dilaksanakan door to door oleh petugas secara resmi yang sudah dibekali oleh kartu tanda identitas resmi dari Dinas Sosial dan juga disertai dengan surat tugas. Nanti petugas ini akan datang ke masing-masing rumah yang terdata di desil 1 sampai 4. Kemudian mereka akan melakukan pendataan baik itu terkait identitas keluarga, kondisi ekonomi, kemudian kondisi keluarga tersebut, entah itu pendidikannya, kesehatannya, dan sebagainya. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2026 sampai tanggal 30 Juni tahun 2026 yang menyasar desil 1 sampai 4 sejumlah kurang lebih 36.000 kepala keluarga. Selanjutnya, hasil dari verifikasi dan juga validasi ini selain itu masuk ke dalam database pemerintah Kota Kediri yang nantinya akan menjadi database kemiskinan kita, itu akan kita salurkan atau kita lanjutkan ke Kementerian Sosial sebagai data balikan untuk memperbarui ataupun memutakhirkan DTSEN. Dari Kementerian Sosial nanti akan dilanjutkan ke BPS, dari BPS nanti akan dilakukan perankingan ataupun penggolongan apakah yang bersangkutan ini masuk ke desil 1, 2, atau 3, atau 4, apakah dia turun desil atau naik desil, seperti itu. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa untuk penentuan desil ini bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Jadi untuk penentuan desil, pemeringkatannya itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah hanya sekedar mengusulkan. Jadi data hasil verifikasi ini akan kita usulkan sebagai data balikan untuk Kementerian Sosial maupun BPS melakukan pemeringkatan data seperti itu. Gitu, Pak. Berarti kita juga harap masyarakat juga melakukan memberikan jawaban secara jujur seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi harapannya masyarakat juga memberikan informasi yang sebetul-betulnya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya tentang kondisi sosial ekonomi maupun sosial lainnya seperti itu. Baik. Nah Pak, dalam kegiatan ini nanti kan juga akan dilakukan pemasangan stiker pada rumah masyarakat desil 1. Nah, apa tujuan dari pemasangan stiker tersebut dan bagaimana harapan pemerintah dalam program ini? Betul sekali Mbak. Jadi pemasangan stiker ini juga menjadi salah satu program kita, khususnya menyasar ke desil 1, di mana desil 1 ini menggambarkan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Begitu ya Pak? Iya, harapannya dengan penempelan stiker ini, penerima bantuan maupun penyaluran bantuan itu menjadi lebih tepat sasaran dan juga lebih transparan, sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawasi terkait dengan penyaluran bantuan ini. Jadi dengan penempelan stiker ini, masyarakat apabila di sekitarnya ada yang ditempel sini, jadi tahu nih. Oke. Ternyata ini benar-benar desil atau bukan seperti itu ya Pak ya, masyarakat sekali, sekitar Mbak. Karena tahu dengan penempelan stiker di rumah warga seperti itu ya Pak ya. Mungkin stikernya seperti apa Pak? Oh ya, ini. Jadi untuk stikernya kita buat sedikit agak eye catching gitu ya Mbak ya, supaya orang itu ketika dari jauh juga bisa tahu bahwa posisi ataupun kondisi rumah ini memang
adalah kondisi rumah penerima bantuan, khususnya desil 1. Ukurannya cukup besar dengan warnanya cukup mencolok, sehingga dan kita rencananya kita tempelkan di depan rumah, entah itu pintu, entah itu mungkin kaca depan, sehingga nanti ketika orang lewat pun jadi juga sudah bisa melihat bahwa memang rumah ini adalah salah satu penerima bantuan, khususnya yang desil 1, gitu Mbak. Jadi ini hanya dilakukan pada desil 1 aja. Saat ini kita fokuskan ke desil 1 dulu. Oke, siap. Nah Pak, kalau pelaksanakan survei ini nanti akan melibatkan kurang lebih 100 petugas ya Pak ya? Betul. Dari unsur TRC, Tagana, dan relawan sosial. Bagaimana Dinsos memastikan sendiri Pak pendataan berjalan profesional dan akurat? Baik. Jadi sepanjang persiapannya kemarin, beberapa bulan kemarin kita sudah membekali masing-masing surveyor ini, teman-teman yang bertugas di lapangan, sebelum turun ke lapangan mereka sudah kita bekali dengan pelatihan, juga arahan teknis, bahkan juga dari Mbak Wali kemarin juga sempat menghadiri pembekalannya dan juga sudah menyampaikan arah-arahannya terkait dengan teknis survei dan juga tata cara pendataan. Yang paling diutamakan bahwa mereka ini sudah dibekali dengan identitas resmi, baik itu tanda pengenal maupun surat tugas, sehingga nanti masyarakat juga dapat ngecek ini betul asli dari pemerintah atau enggak, seperti itu. Dan juga untuk menjamin tingkat validitas informasi yang didapatkan oleh surveyor dan juga tingkat objektivitasnya, itu kita juga mempunyai namanya koordinator lapangan, di mana dia melakukan pengawasan dan juga evaluasi secara berkala terhadap hasil survei yang dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Oke. Seperti itu. Berarti dinas sosial ini kan tidak bekerja sendiri, tapi kalau boleh tahu apakah juga berkolaborasi dengan kelurahan seperti itu Bapak? Iya, tentu saja. Jadi kita juga melibatkan RT RW. Kita harapkan, kita juga sudah membuat edaran, kita harapkan RT RW nanti menginformasikan kepada masyarakat yang di lingkungannya yang mempunyai desil 1 sampai 4, dan juga kelurahan kita juga kita minta untuk melakukan pengawasan. Dan satu lagi Mbak, saya lupa bahwa kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang memberikan apapun, materi apapun kepada petugas ketika melakukan survei ini. Mungkin harapannya supaya mereka menilai secara subjektif gitu ya. Jadi kita harapkan nanti masyarakat betul-betul memberikan informasi yang sejujurnya dan tidak memberikan apapun kepada petugas. Oke, baik. Siap. Nah Pak, apa saja yang perlu disiapkan nanti ketika petugas datang secara door to door kepada masyarakat dan agar proses verifikasi data bisa berjalan dengan lancar Pak? Baik, masyarakat pada intinya tidak perlu menyiapkan apapun, tidak perlu menyiapkan gorengan ataupun makanan, snack dan lainnya. Tapi yang terpenting mereka menyiapkan data-data ataupun informasi terkait dengan kondisi sosial ekonomi mereka sejujur-jujurnya. Dan juga yang paling penting identitas kependudukan mereka seperti KK ataupun KTP, itu yang paling penting disiapkan karena itu menjadi salah satu poin utama ketika survei akan dilakukan. Jadi kita akan mencocokkan identitas dari KTP dan KK seperti itu. Baik. Itu Mbak. Nah Pak, sebelum menutup podcast kita hari ini, terakhir Bapak ada pesan dari Kepala Dinas mungkin untuk masyarakat serta RT RW agar proses pemutakhiran data ini bisa sukses dan benar-benar menghasilkan data yang valid. Baik. Pada kesempatan ini kami pemerintah Kota Kediri mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung kegiatan ini agar kegiatan ini dapat berlangsung secara lancar dan juga menghasilkan data yang objektif, betul-betul data yang jujur, data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Kediri. Dan pada kesempatan ini kami juga memohon bantuan kepada kelurahan, RT, RW juga ikut mengawasi dalam proses kegiatan ini dan juga memberikan informasi kepada masyarakat di lingkungannya sehingga nanti data yang dihasilkan itu betul-betul menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
saat ini, khususnya di Kota Kediri saat ini. Baik, terima kasih Pak Imam atas waktu Siap. dan penjelasan yang telah Terima diberikan. kasih. Dan teman-teman, kami harap bersama untuk mendukung program pemerintah dengan memberi data secara jujur dan valid agar DTSEN dapat menghadirkan data ekonomi yang akurat, terpadu, transparan, dan tepat sasaran. Karena dari data yang tepat lahir kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Ayu Ardita beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.